Hai kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik pada video kali ini. Semoga sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang perang Bubat. Memang kisah perang yang satu ini banyak sekali mengundang kontroversi. Tetapi inilah sebuah sejarah yang pernah terjadi di tanah Nusantara. Dan inilah kawan kisah tentang perang Bubat tersebut. Cekidot. Alkisah, tragedi ini diawali ketika Raja Hayam Wuruk yang pada saat itu sudah mencapai usia yang matang ingin mencari pendamping hidup atau seorang permaisuri. Maka diutuslah para juru gambar untuk menggambar putri-putri kerajaan tetangga ataupun juga putri dari kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Hayam Wuruk atau kerajaan Majapahit. Tetapi tidak ada satupun gambar yang membuat hati Raja Hayam Wuruk tertarik. Lalu Raja Hayam Wuruk ini mendengar adanya kabar bahwa di negeri Sunda Galuh ada seorang putri yang cantik yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi yang kecantikannya tersohor sampai kemana-mana. Lalu diutuslah seorang juru gambar untuk menggambar wajah dari Dyah Pitaloka Citra Resmi secara diam-diam. Dan hasilnya dari gambar yang dipersembahkan oleh Sungging Prabangkara benar-benar membuat hati Prabu Hayam Wuruk jatuh hati. Diutuslah utusan yang bernama Madu dari kerajaan Majapahit untuk melamar putri Sunda Galuh yang bernama Dyah Pitaloka Citra Resmi. Raja Sunda Galuh, Raja Linggabuana Wisesa, sangat senang akan pinangan terhadap putrinya tersebut karena dengan pernikahan ini dapat mempererat tali persaudaraan antara kedua kerajaan. Apalagi kakek moyang dari Raja Hayam Wuruk yaitu Raden Wijaya yang merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit merupakan keturunan langsung dari kerajaan Sunda. Otomatis Raja Hayam Wuruk juga merupakan seorang keturunan Sunda. Dan rencana pernikahan ini kawan akan dilaksanakan di kerajaan Majapahit. Tetapi Mangkubumi yang Bunisora, seorang dewan dari kerajaan Sunda, tidak setuju kawan jika pernikahan tersebut harus diadakan di kerajaan Majapahit. Karena menurut adat yang berlaku di tanah Nusantara, tidak lazim bagi seorang pengantin perempuan untuk datang ke pihak laki-laki. Mangkubumi yang Bunisora sempat khawatir jangan-jangan hal ini merupakan sebuah jebakan dari kerajaan Majapahit. Sebab pada saat itu kerajaan Majapahit sedang melebarkan sayapnya kemana-mana. Tetapi Raja Linggabuana Wisesa menghilangkan segala prasangka buruk dan tetap memutuskan untuk berangkat menuju ke Majapahit. Karena adanya rasa persaudaraan yang sudah ada pada darah di kedua kerajaan tersebut, berangkatlah rombongan calon pengantin perempuan yang berisikan pada saat itu yaitu Raja Linggabuana Wisesa beserta permaisuri, putri Dyah Pitaloka Citra Resmi, para menteri, dan sedikit pasukannya menuju ke kerajaan Majapahit. Mereka berlayar melalui Laut Jawa dan sampailah mereka di Desa Bubat di daerah Trowulan, wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian mereka membuat sebuah pesanggerahan di Desa Bubat. Mendengar berita datangnya rombongan pengantin perempuan yang sudah sampai ke wilayah Trowulan, hati dari Prabu Hayam Wuruk sangat senang sekali. Raja Hayam Wuruk kemudian berniat untuk menemui rombongan mempelai di lapangan Bubat. Tetapi niat dari Raja Hayam Wuruk tersebut dicegah oleh Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada meminta kepada Raja Hayam Wuruk untuk menunggu rombongan
datang ke istana Majapahit karena Mahapati Gajah Mada beranggapan sangat merendahkan martabat seorang raja jika Raja Hayam Wuruk datang ke lapangan Bubat. Dan Raja Hayam Wuruk ini menurut dengan permintaan yang disampaikan oleh Gajah Mada tersebut. Kemudian berangkatlah Mahapati Gajah Mada beserta pasukannya menuju ke lapangan Bubat. Ketika Mahapati Gajah Mada bertemu dengan Raja Sunda Galuh, Gajah Mada menyampaikan bahwa datangnya Raja Linggabuana Wisesa ke kerajaan Majapahit sebagai bukti tunduknya kerajaan Sunda kepada kerajaan Majapahit, dan Putri Dyah Pitaloka Citraresmi dianggap sebagai persembahan atau upeti kepada kerajaan Majapahit. Putri Dyah Pitaloka Citraresmi juga tidak akan dijadikan permaisuri, tetapi hanya akan dijadikan selir. Mendengar ucapan dari Mahapati Gajah Mada tersebut, Raja Linggabuana Wisesa sangat tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mahapati Gajah Mada. Kerajaan Sunda Galuh tidak pernah takluk kepada kerajaan Majapahit, dan sang putri Dyah Pitaloka Citraresmi adalah calon permaisuri bagi kerajaan Majapahit. Perdebatan alat ini terjadi di antara keduanya, dan Raja Linggabuana Wisesa merasa dirinya sangat dikhianati di sini. Dan akhirnya terjadilah pertumpahan darah di antara keduanya yang terjadi di Pesanggerahan Bubat pada tahun 1279 tahun Saka atau pada tahun 1357 Masehi. Pertumpahan darah juga terjadi di antara kedua pasukan kerajaan tersebut, yaitu di antara pasukan Mahapati Gajah Mada dan juga pasukan dari kerajaan Sunda Galuh. Karena kalah dalam jumlah pasukan, karena memang ya tujuan dari kedatangan rombongan Sunda Galuh menuju ke kerajaan Majapahit adalah untuk tujuan pernikahan, untuk mempererat tali persaudaraan, bukan untuk tujuan peperangan. Akhirnya pasukan dari kerajaan Sunda Galuh seluruhnya tewas di lapangan Bubat. Begitu juga dengan Raja Linggabuana Wisesa, beliau tewas di lapangan Bubat. Putri Dyah Pitaloka Citraresmi yang melihat ayahandanya tewas beserta seluruh pasukannya akhirnya melakukan bela pati atau bela kehormatan dengan cara bunuh diri. Putri Dyah Pitaloka Citraresmi menusuk perutnya dengan menggunakan sebilah keris yang akhirnya membuatnya meninggal dunia. Seluruh perempuan dari rombongan Raja Linggabuana Wisesa juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan bunuh diri untuk membela kehormatannya dan juga membela negaranya. Hal tersebut mereka lakukan supaya mereka ini tidak dipermalukan seperti diperkosa ataupun dijadikan budak pada pihak yang memenangkan pertempuran. Sedangkan di kerajaan Majapahit, segala persiapan untuk menyambut pernikahan ini dipersiapkan dengan sangat meriah sekali. Mendengar berita kematian Dyah Pitaloka beserta rombongannya, Raja Hayam Wuruk sangat bersedih. Beliau meratapi kepergian perempuan yang sangat dicintainya. Raja Hayam Wuruk sangat menyayangkan mengapa kejadian yang sangat memilukan tersebut harus terjadi. Dari sinilah kemudian merengganglah hubungan antara Raja Hayam Wuruk dengan sang Mahapati Gajah Madanya. Mahapati Gajah Mada memang termakan oleh sumpahnya sendiri, yaitu Sumpah Palapa, di mana dia berjanji kepada dirinya bahwa dia tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum dia berhasil menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Kemudian
kemudian Raja Hayam Wuruk mengutus utusan yang bernama Dharma Yaksa dari Bali untuk menyampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya kepada kerajaan Sunda Galuh. Dharma Yaksa menemui Mangkubumi yang Bunisora, yaitu pejabat pengganti Raja Linggabuana Wisesa di kerajaan Sunda Galuh, serta menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi di Bubat ini akan dimuat di Kidung Sunda atau Kidung Sundayana agar kemudian bisa diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama Paduka Sori atau Indu Dewi. Sedangkan Mahapati Gajah Mada diberikan tanah pemberian atau tanah perdikan di daerah yang jauh dari ibu kota Majapahit, yaitu di kota Probolinggo. Dan akhirnya Gajah Mada kemudian moksa. Sedangkan Raja Linggabuana Wisesa kemudian diberikan gelar Prabu Wangi, yang artinya raja yang harum namanya, karena beliau telah membela kehormatan negaranya. Dan raja-raja setelahnya kemudian diberikan gelar Prabu Siliwangi, yang artinya raja setelah Prabu Wangi. Nah, demikianlah kawan kisah dari Perang Bubat ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan kita, sebab bagaimanapun kita adalah bangsa yang berbineka tunggal ika. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya kawan. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk, bye-bye.